Halo teman-teman, di sini gue akan review salah satu produk laptop buatan Apple, yakni MacBook Pro M1. Gak usah lama-lama, sekarang gue ada barangnya nih, langsung aja kita cek ya. Pada box Apple ini terbilang cukup simple ya, karena cuma hanya menampilkan gambar laptopnya. Kemudian pada bagian samping itu ada tulisan MacBook Pro, dan samping atas juga ada tulisan MacBook Pro. Sebelah kiri ada logo Apple dan sebelah kanan ada logo Apple. Kemudian pada bagian belakangnya ini terdapat spesifikasi mengenai MacBook Pro-nya. Langsung aja kita buka boxnya ya. Wah. Jadi di sini ada laptopnya, kemudian di bawahnya ini ada apa nih? Bentar, kabelnya gimana nih? Sini ada laptopnya. Kemudian hanya ada buku paduan dan juga kabel sepanjang 2 meter. Kemudian ada buku paduan, ada charger yang dayanya itu sekitar 61 watt dengan dua jacknya yang cocok banget di Indonesia. Dan juga di dalam buku paduannya ini biasanya ada stikernya nih. Wah, masih ada. Nah, ini dapat stiker logo Apple warna grey karena saya beli laptop MacBook yang berwarna grey. Kemudian kabel chargernya ini adalah kabel charger Type-C. Wah, baru guys. Kita buka aja ya, langsung kita buka aja ya. Wih. Untuk mengurangi frame ini ditaruh di bawah aja ya guys. Jadi gua beli di sini yang MacBook Pro yang berwarna grey dengan space sebesar 8 GB untuk RAM-nya dan 256 untuk SSD-nya. Katanya sih kalau Apple ini dibuka itu bakalan langsung nyala. Kita coba lihat ya. Wih, langsung nyala guys. Laptop ini memiliki 2 Thunderbolt di kiri, yakni sebagai lubang Type-C, dan 1 jack audio di kanan. Pada laptop ini terdapat tombol Touch ID yang digunakan untuk membuka kunci atau biasa kita sebut sidik jari. Kemudian di sini ada juga touch bar-nya untuk mengatur segala macam seperti pengganti tombol F1 sampai dengan F12. Kemudian di sini ada tombol escape dan juga tombol arrow atau tombol huruf T terbalik. Pada chip M1 ini komponen CPU, GPU dan juga RAM-nya digabung menjadi 5 nano chip, yang mana pada prosesor sebelumnya, yakni yang masih menggunakan prosesor Intel, itu terdapat 10 nano chip. Inilah yang membuat performance dan efisiensi chip M1 lebih spesial. Kemudian keistimewaan lainnya yaitu pada MacBook Pro ini sudah menggunakan 8 core CPU yang dibagi 2 menjadi 4 performance core dan juga 4 efisiensi core, dimana 2,8 kali lebih cepat daripada chip sebelumnya. Kemudian selanjutnya pada M1 ini sudah menggunakan 8 core CPU dengan performance grafis yang lebih cepat hingga 5 kali dari sebelumnya. Kemudian pada MacBook Pro 13 inci ini sudah menggunakan 16 core Neural Engine yang menambah performa pembelajaran mesin lebih cepat 11 kali. Pada MacBook Pro ini terbilang memiliki baterai yang cukup awet,
karena yang sekarang ini sudah dapat digunakan up to 20 jam dari yang sebelumnya hanya sekitar 10 jam. Tentunya karena sudah memakai chip M1. Untuk kamera MacBook Pro sendiri memiliki ketajaman kamera depan hanya 720 pixel. Tapi gambarnya lebih bagus dibandingkan gambar dari kamera laptop yang resolusinya lebih tinggi karena pada laptop ini sudah menggunakan chip M1. Pada MacBook Pro 13 inci ini sudah menggunakan Studio Collective Mic yang letaknya di sini, yang berfungsi sebagai alat untuk lebih memperjernih dari suara yang kita keluarkan. Kemudian MacBook Pro 13 inci ini juga sudah menggunakan Active Field Cooling yang letaknya di sini, yang berfungsi sebagai pendingin ketika laptopnya panas. Active Field Cooling ini hanya terdapat pada MacBook Pro, yang pada MacBook Air ini tidak terdapat AC Field Cooling. Kemudian MacBook Pro ini sudah menggunakan Wi-Fi 6 yang tentunya akan lebih mempercepat koneksi dan juga memperluas jangkauan Wi-Fi pada MacBook ini. Kemudian pada MacBook ini juga sudah terdapat 4 port yang kecepatannya mencapai 40 GB per second. Kemudian ada juga fitur Instant Wake yang berfungsi sebagai ketika kita membuka laptop akan langsung nyala. Kemudian pada App Store MacBook ini terbilang masih belum cukup lengkap karena ketika kita mencari beberapa aplikasi yang ada di HP iPhone sendiri itu ada, tapi di Mac ini belum ada karena para pengembang masih harus menyesuaikan dengan chip M1 ini yang baru pertama kali hadir dalam ranah teknologi. Selanjutnya saya akan memberi saran kepada para pengguna MacBook, yakni jangan pakai tempered glass karena jarak layar yang sangat dekat dengan keyboard dan juga mesin. Jika dipasang tempered glass itu akan sangat memepet dan akan menyebabkan timbulnya dent yang akan mengakibatkan terjadinya flex gap. Kemudian ketika selesai menggunakan MacBook jangan langsung ditutup karena udara panas yang keluar dari mesin itu keluar lewat celah-celah dari keyboard. Kalau langsung ditutup itu kemungkinan besar akan terjadi masalah seperti flex gap. Selanjutnya disarankan untuk membeli Apple Care karena perusahaan human error itu tidak dapat ditanggung oleh garansi resmi dari iBox. Maka kita harus membeli Apple Care sendiri untuk menangani human error daripada kita membayar lebih untuk membeli spare part baru. Tapi kalau kita membeli Apple Care itu akan lebih memperkecil budget yang dikeluarkan.